Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali pengajian kita ini dengan memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduk kita ini menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk yang berbuah pahala, yang menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya kita, dan juga menjadi pemudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam buku Thariqus Shalihin ini, dan kita akan masuk atau masih membahas di dalam doa iftitah, tapi doa jenis yang ketiga. Karena di dalam buku Thariqus Shalihin ini ada 3 jenis doa iftitah yang disebutkan oleh penulis, ya. Ada 3 jenis doa iftitah. Walaupun 3 itu bukan bermakna pembatasan, sebab masih ada jenis-jenis doa iftitah atau istiftah yang lainnya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh penulis, ya, di dalam buku ini, ya, kata beliau demikian 3 jenis doa iftitah yang kami pilihkan untuk pembaca yang mudah untuk dihafal. Sebenarnya masih banyak doa iftitah yang lain yang bisa dirujuk di buku-buku lain. Nah, kita sudah membahas 3 di antaranya. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyila. Dan sudah kita sebutkan juga makna atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian yang pekan lalu sudah kita bahas adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal ba'd. Nah, malam ini kita akan membahas satu doa lagi, doa yang cukup singkat juga, ya,
doa ini, yakni dai Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa pembuka salat atau doa iftitah itu, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa wa la ilaha ghayruk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, dengan maha mulia namamu, maha tinggi kemuliaanmu, dan tiada ilah selain Engkau. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini selain tadi riwayat Aisyah juga disebutkan oleh riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, juga Umar bin Khattab, dan juga Ibnu Mas'ud, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan doa ini dari susunan lafaz-lafaznya, ya, ini sangat indah sekali. Yang pertama dimulai dengan tasbih dan juga tahmid, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Jadi maha suci Engkau ya Allah, ya. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu, ya. Maha suci Engkau ya Allah, kusucikan Engkau dengan memujimu. Ya, di situ ada kalimat tasbih sekaligus juga ada kalimat tahmid. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggabungan antara tasbih mensucikan Allah dan tahmid memuji Allah. Nah, jadi kalimat ini berisikan subhanaka Allahumma, maha suci Engkau ya Allah. Tasbih kita sudah membahas sebelumnya bahwa tasbih itu maknanya adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang buruk, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak baik. Makanya maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak disandarkan kepadanya. Ya. Misalnya seperti anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, seperti anggapan, ya, Allah itu terbelenggu dan lain sebagainya. Ini maha suci Allah. Kita bersihkan, ya, termasuk di antaranya hari ini adalah kita bersihkan prasangka-prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa saja prasangka negatif yang ada di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah dari sifat yang demikian. Ya. Makanya kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang rendah, atau di dalam ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pula, ya, seseorang yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ahad, seorang pun. Nah, ini maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian
Setelah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, baru di situ wa bihamdika. Di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah menetapkan seluruh kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika ini berisi dua hal. Satu, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua adalah menetapkan seluruh kesempurnaan yang layak itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan kalau di dalam tauhidul asma wa sifat, di situ kita menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya memiliki asmaul husna atau juga sifat-sifat yang sifatul ulia, sifat yang mulia. Nah ini jadi terhadap tauhidul asma wa sifat itu dua hal yang kita harus lakukan, yakni menetapkan atau meniadakan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan segala kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu penjelasan kan tentang tauhidul asma wa sifat. Jadi tauhid itu ini sedikit pengulangan. Tauhid itu kan bisa dalam 3 penjelasan, 3 pembagian. Yang pertama adalah tauhidul rububiyah, ya, mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya. Apa maknanya? Ya, al-imanu bi annallaha huwal khaliq wal raziq wal mudabbir alladzi yuhyi wa yumit. Tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta, pemberi rezeki dan juga pengatur. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini kurang lebih makna daripada tauhid rububiyah. Tapi kita belum dianggap sempurna tauhid kita kalau hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah itu sebagai pengatur, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Itu belum cukup. Melainkan harus ada keyakinan yang kedua, yakni terkait dengan tauhidul uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqul ibadati wahdah. Mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk diibadahi. Dia sajalah, tidak ada yang lain yang berhak untuk diibadahi. Makanya kalau cuma meyakini Allah pencipta, meyakini Allah pemberi rezeki, meyakini Allah pengatur, kalau cuma itu orang kafir pun yakin. Ya. Orang yang bahkan di dalam Al-Quran itu iblis pun percaya Allah itu sebagai pencipta. Nah, tauhid kita itu setelah meyakini Allah mencipta, memberi rezeki dan mengatur, tuntutan keduanya ialah kita mengesahkan Allah dalam bentuk peribadatan, yakni kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau ada orang yakin, kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa yang memberimu rezeki, Allah. Ya. Siapa yang menciptakanmu, Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan, Allah. Tapi di dalam beribadah, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mendatangi dukun, pohon-pohon keramat dan lain sebagainya, maka dia dianggap tidak bertauhid, atau dengan kata lain dia musyrik. Karena tadi harus ada mengesahkan Allah dalam perbuatan, dalam ibadah. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat, yaitu ya, al-imanu bi asma'illahi al-husna wa sifatihil kamilah kama ja'at fil Qur'anil azim wa sunnatil karim alaihi abdulus salati wat taslim.
Apa tauhid asma wa sifat itu? Meyakini, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, menetapkan, meyakini tentang asma, yang nama-nama Allah yang husna, yang baik, dan sifat-sifatnya yang sempurna, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus meyakini. Nah, jadi termasuk ketika ada anggapan-anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya aib, kekurangan, misalnya serupa dengan makhluk, ya, atau orang coba mempersonifikasikan, membentuk, ya, menggambarkan seolah-olah Allah itu seperti makhluk, maka kita harus sucikan dia. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat demikian. Apalagi tuduhan-tuduhan orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak misalnya, ya. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang harus kita sucikan. Nah, kalimat pensucian itu adalah kalimat tasbih. Maka kalimat subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakanya itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari aib dan kekurangan. Artinya tidak benar kalau Allah Subhanahu wa taala itu disebut memiliki anak dan memiliki aib, kekurangan dan sebagainya. Allah itu memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang sempurna. Kemudian wa bihamdika. Nah, wa bihamdika itu bentuknya adalah, kan kalau terjemahnya aku memuji, ya, dengan pujian kepadamu. Nah, di sini maknanya apa? Kita menetapkan seluruh kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kalimat tasbih itu meniadakan segala bentuk kekurangan-kekurangannya, kalimat tahmid wa bihamdika ini adalah menetapkan segala sifat kesempurnaan. Nah, dari penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa Allah disucikan dari seluruh bentuk kekurangan. Yang pertama, Allah disucikan dari kekurangan yang terkait dengan sifat. Dengan demikian seluruh sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ilmu Allah sempurna, hidup Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna, tidak ada cacatnya sedikit pun. Dan demikian pula untuk sifat-sifat lainnya. Termasuk dalam sifat ini adalah Allah disucikan dari sifat-sifat aib murni seperti bodoh, lupa, zalim dan lain sebagainya. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, mesti kita sucikan dia. Ya. Kemudian makna pensucian yang kedua, Allah juga disucikan dari kekurangan yang terkait dengan kesamaan makhluk. Dengan demikian ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Begitu pula dengan sifat-sifat lainnya. Semua sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Jadi begini, nanti ada kesamaan dalam hal penyebutan sifat. Misalnya makhluk kan mendengar, Allah itu juga maha mendengar. Nah, tentu pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, maka tidak boleh kita serupakan. Apalagi dalam bentuk yang lain. Allah itu penguasa. Kekuasaan Allah tidak boleh disamakan dengan kekuasaan makhluk. Dan kita tidak perlu, terutama dalam nanti ya ayat-ayat sifat ini, tidak perlu kemudian mencari lebih detail. Misal ini juga banyak yang dipersoalkan, apalagi kalangan-kalangan awam sebenarnya agak sulit untuk masuk ke dalam pembahasan sifat Allah itu terlalu detail. Contoh, kita meyakini berdasarkan apa? Hadis, Allah itu kan turun
ke langit dunia pada sepertiga malam. Kan nanti kalau mau dicari tahu tuh, ya, gimana turunnya Allah? Lagi muncul pertanyaan, waktu itu kan sepertiga malam itu kan waktu beda-beda. Sepertiga malam kita di Indonesia, mungkin di Mekah sana belum sepertiga malam. Sepertiga malam di Mekah, di Amerika sana mungkin sepertiga malam. Nah, kita tidak usah kemudian terlalu jauh mencari, pokoknya kita yakin bahwa sepertiga malam Allah itu turun, mengabulkan doa-doa hambanya, ya, mengampuni hamba-hambanya. Bagaimana bentuknya itu bukan urusan kita. Yang jelas keyakinan kita, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dia dengan makhluknya itu. Tidak ada satupun yang serupa. Nah, jadi itu bentuknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluk. Yaitu tadi dua ayat tadi paling tidak yang kita pegang. Ya, ayat yang pertama laisa kamitslihi syai'un, yang kedua adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada penjelasan lagi tentang wa bihamdika. Adapun pujian atau alhamdu mensifati zat yang dipuji karena kesempurnaannya, baik kesempurnaan zat maupun sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi kesempurnaan Allah pada zatnya adalah maha sempurna pula pada sifatnya, demikian pula pada perbuatannya. Oleh sebab itu perbuatannya berkisar antara keadilan dan kebaikan. Mustahil Allah berbuat zalim. Bahkan yang ada dia memperlakukan hamba-hambanya dengan adil atau memperlakukan mereka dengan ihsan. Jadi yang kedua ini adalah menetapkan kesempurnaan zat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampang yang ingin saya buat begini. Ya. Allah itu sempurna nama-nama dan sifatnya. Makanya setiap, kata para ulama, setiap nama Allah Subhanahu wa taala, asma'nya itu pasti menggambarkan sifatnya. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu namanya. Sifatnya rahmat, kasih sayang. Ya, jadi keagungan nama Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan juga sifatnya yang sempurna. Ya. Allah itu kasih sayang, nama, sifatnya juga rahmat, kasih sayang. Itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu Pak, kadang-kadang ada yang namanya bagus, tapi nama makhluk belum tentu mencerminkan sifatnya. Ya, apa misal, ini kita nyebut nanti ada yang namanya sama, salah bahaya gitu ya. Contoh saja misalnya, kadang-kadang kalau di berita atau apa, ada orang melakukan perbuatan kejahatan, mencuri misalnya. Namanya apa? Namanya bisa bagus, Mahmud, terpuji, Muhammad gitu ya. Namanya Muhammad, tapi sifatnya tidak mencerminkan seperti sifatnya Nabi Muhammad. Itu kalau Abdullah namanya, cuma tidak sholat dia. Ya, kira-kira ada yang punya nama Abdullah tapi tidak sholat? Ada kayaknya gitu ya. Ada. Abdullah hamba Allah. Harusnya hamba itu kerjaannya beribadah, tugasnya dia beribadah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, jadi itu bedanya. Allah kita tetapkan ya kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan nama-namanya. Jadi di antara kesempurnaannya ialah setiap nama Allah Subhanahu wa taala
itu mencerminkan sifatnya. Nah, di sini dikatakan kesimpulannya Allah Ta'ala dipuji karena kesempurnaannya. Yang kedua, kesempurnaan Allah mencakup kesempurnaan zat, sifat maupun perbuatannya. Seluruh perbuatan Allah atas hambanya ada dua kemungkinan: sebagai bentuk keadilannya atau sebagai bentuk kebaikan Allah bagi hamba. Jadi setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya itu sebagai bentuk keadilan, ya, bagi makhluknya atau bentuk kebaikan. Jadi segala hal yang kita alami, yang kita terimani, sebenarnya juga ini sebagai bentuk kebaikan kita. Walaupun terkadang ada hal-hal itu ya sudut pandang kita berbeda, ya. Misal kejadian saat ini wabah menyebar dan lain, ya tentu di baliknya itu satu keyakinan, pasti ada hikmahnya. Makanya di dalam ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, pasti ada manfaatnya. Tinggal yang jadi persoalan adalah kita mampu apa tidak mengambil hikmah di balik itu. Nah, kalau kita mengambil hikmahnya tentu banyak, ya, banyak hal hikmahnya. Kemudian doa ini bagian yang ketiga, ya, tadi subhanaka Allahumma wa bihamdika, lalu di sini dikatakan wa tabarakasmuka, ya. Kalau diterjemahkan itu, ya, tadi maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu, dan maha mulia namamu, ya. Jadi kita atau di sini minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui namanya yang penuh berkah. Jadi kalau kita terjemahkan wa tabarakasmuka, namamu penuh berkah ya Allah. Nah, di sini nama Allah kita mengetahui, ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, yang diantaranya dikenalkan kepada kita ada 99 yang kemudian dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, di sini perlu sedikit kita pahami apa yang dimaksud dengan namamu penuh keberkahan. Berkah dalam hal apa? Di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ia mengandung makna bahwa seluruh nama itu penuh berkah. Di antara bentuk keberkahan nama Allah adalah ketika disebutkan nama Allah saat menyembelih, maka menjadi halal sesembelihan tersebut. Namun jika tidak disebutkan, maka sesembelihan itu menjadi haram. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkah. Di antara bentuk keberkahannya ada satu aktivitas yang menentukan, jika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, maka halallah sesembelihan itu. Tapi kalau tanpa disebut, maka menjadi haram. Ini menunjukkan dia berkah. Nah, di sini ya memang para ulama menyebutkan ketika kita membaca lafaz basmalah itu, ya. Jadi kita kembali sedikit dengan tafsir basmalah itu, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu di antara maknanya adalah kita tabaruk, memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kan ada tuh masyarakat kita yang suka tabaruk, mencari keberkahan. Nah, mencari keberkahan itu ada hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang. Bagaimana? Membaca, ya, di dalam
aktivitas-aktivitas kita yang baik itu membaca basmalah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan di dalam tafsirnya, kata beliau, maka yang disyariatkan adalah menyebut nama Allah sebelum memulai sesuatu itu untuk meraih keberkahan dan pertolongan agar pekerjaan itu sempurna dan dapat diterima. Nah, jadi kesimpulannya, lafaz basmalah termasuk juga di dalam doa ini, ya. Wa tabarakasmuka, namamu yang penuh berkah ya Allah. Memang ketika membaca basmalah itu kita satu dalam rangka tabaruk, memohon keberkahan kepada Allah. Artinya dengan membaca basmalah dalam pekerjaan kita berarti kita telah mengundang datangnya keberkahan Allah Ta'ala. Begitu juga di dalam sholat kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sholat kita ini menjadi berkah. Karena ada sholat orang yang tidak jadi keberkahan. Loh, kok bisa sholat tidak berkah? Iya, ada. Makanya di dalam soal Ma'un itu dikatakan kan fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Tapi ada sholat orang yang berkah, ya. Dalam soal mukminun digambarkan qad aflahal mukminun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Di antaranya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi kalau kita lihat salat itu ada yang berbuah kecelakaan, ada yang berbuah kekhusyuan. Kekhusyuan inilah berkah. Nah, bagaimana salat yang tidak berkah tadi, yang menjadi kecelakaan tadi? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Siapa lagi? Mereka yang bermaksud riya di dalam salatnya. Lalai dalam salatnya itu bagaimana? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah lalai dalam waktunya, ya. Makanya digambarkan di situ kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dalam soal Ma'un itu digambarkan orang-orang munafik. Ini kan sebenarnya fawailul lil musallin itu, fawailul lil musallin itu maksudnya adalah salatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau salat, mereka itu suka nunda-nunda waktu salat. Nanti kalau salat asar itu sudah mau habis waktunya, dah mepet-mepet maghrib gitu, dah tinggal dikit baru mereka salat. Dan itu sengaja, bukan tanpa ada, bukan dengan sebab, tapi tanpa ada sebab sekalipun mereka melakukan itu. Memang begitu. Yang kedua, makna lalai di situ lalai dari tumakninahnya. Karena sudah mepet waktunya, otomatis sholatnya jadi cepat-cepat, sholatnya jadi tergesa-gesa. Yang ketiga, akhirnya apa? Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, karena sudah cepat-cepat, sholatnya ini, bacaannya ini yang penting di mulut saja, tidak sampai dijiwai di dalam hatinya. Nah, itu sholatnya orang munafik, ya. Cepat sholatnya, tidak tumakninah, tidak mengingat Allah, zikirnya tidak sampai ke hati, sampai di mulut saja. Kenapa itu semua? Alladzina hum yura'un, mereka itu riya, ya. Sebab apa? Orang munafik itu tidak penting bagi mereka sholat. Yang penting bagi mereka dianggap sebagai muslim. Nah, supaya mereka dianggap muslim, lalu mereka mendirikan sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Ini berbeda dengan orang-orang mukmin yang disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman tadi. Sholat mereka itu sangat memperhatikan waktunya. As-salatu ala waqtiha. Ketika Nabi pernah ditanya tentang amal yang paling afdal, salah satunya Nabi menjawab adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya atau tepat pada waktunya atau di awal waktu.
Ya kalau di awal waktu, di antara yang paling tepat di awal waktu itu adalah dengan sholat berjamaah. Itu yang dimaksud dengan di awal waktu. Dan orang mukmin itu sholatnya tumakninah. Mereka tidak tergesa-gesa di dalam sholatnya. Mereka memberikan hak-hak bacaan di dalam sholatnya itu. Yang ketiga, sholatnya mereka itu menghadirkan hatinya. Jadi yang berzikir bukan cuma lisannya, tapi juga yang berzikir adalah hatinya. Di antara sebabnya mereka memahami, ya, atau menghayati apa yang mereka baca. Jadi kita kembali bahwa memohon keberkahan kepada nama Allah itu karena memang nama Allah itu mengandung keberkahan. Kalau kita lihat banyak aktivitas-aktivitas kita itu yang dimulai dengan basmalah. Kan kalau hadis umumnya itu Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abta'i. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus dari berkah maksudnya. Tapi ada garis bawah di sini. Garis bawahnya adalah setiap perkara yang penting. Maksudnya perkara baik itu dunia maupun akhirat. Dunia boleh, tapi perkara itu baik. Ya, makan itu kan pada asalnya ya kebutuhan kita di dunia. Baca bismillah jadi ibadah dia. Ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi jangan untuk satu keburukan, tidak boleh baca bismillah. Sambil main kartu bismillah gitu, tidak boleh itu ya. Melepas mau sabung ayam bismillah gitu, tidak. Ini kullu amrin dzibalin, ya, la yubda fihi bi bismillah fahuwa abta'. Ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus. Nah, ternyata kalau kita memperhatikan sunnah Nabi, itu banyak sekali yang dianjurkan kita untuk membaca bismillah. Misalnya apa? Yang pertama adalah hadis ketika hendak berwudu, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak sah salat seseorang tanpa berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Wudu diperintahkan kita membaca basmalah. Kedua apa? Menyembelih. Nah, menyembelih ini di dalam surah Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi makanan atau binatang yang tidak disebut nama Allah dalam menyembelihnya itu tidak berkah, makanya tidak halal bagi kita. Adapun yang disebut nama Allah, maka dia akan berkah. Banyak lagi, apalagi ketika hendak berhubungan, kalau kita perhatikan berhubungan suami istri, itu doanya juga diawali dengan bismillah. Ketika hendak makan dan minum, ya, Nabi menasihatkan kepada seorang anak kecil, ya gulam, wahai anak, bismillah, ya, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Dianjurkan bismillah. Bahkan nanti disebutkan di dalam riwayat lain itu, kalau kita makan tanpa basmalah, maka setan akan ikut makan di situ. Ketika hendak masuk rumah, itu juga kemudian bismillah.
disebutkan di dalam sebuah hadis, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkur Allah inda dukhuli qala syaitan ad'aktumul mabit wa idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi qala ad'aktum al-asya." Apabila seseorang masuk ke rumah dan menyebut nama Allah ketika masuk rumah, dan ketika makan setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan makan malam untuk kalian. Dan apabila ketika masuk rumah dia tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan apabila kalian tidak menyebut nama Allah saat makan, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Jadi waktu masuk rumah dan waktu makan kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Kalau kita masuk ke rumah membaca bismillah, setan mengatakan tidak ada penginapan bagi kita malam ini. Begitu kita membaca bismillah mau makan, setan bilang, ya kalau bahasa kita nasib dah, tidak dapat tempat nginap, tidak bisa makan malam juga kita malam ini. Itu kalau baca bismillah. Tapi kalau kita masuk rumah tidak membaca bismillah, setan mengatakan ada tempat penginapan gratis malam ini. Makan tidak baca bismillah lagi, setan juga akan bilang kita bukan alhamdulillah setan ya. Maksudnya kita beruntung dapat penginapan gratis dan dapat makan malam gratis. Nah, kemudian ketika keluar rumah kita juga membaca bismillah. Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jika seseorang keluar rumah dan membaca doa tadi, bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya upaya kecuali milik Allah, akan dikatakan saat itu engkau diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Jadi fadilahnya, keutamaan kalau keluar rumah kita membaca bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan hidayah, dicukupi dan juga dilindungi. Setan pun akan menyingkir darinya dan setan pun akan berkata kepadanya, bagaimana engkau akan dapat mengganggu orang yang telah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Jadi kalau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini doa kita. Boleh, bukan boleh, bagus. Kalau keluar rumah ke pasar pakai masker, ya silahkan, tidak salah. Tapi jangan cuma ngandalkan sisi-sisi yang sifatnya ikhtiar kemanusiaan kita. Sebab kita sebagai manusia ini lemah. Masker ini terbatas, lemah. Tapi jangan lupa yang paling utama, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Ya. Nah, itu. Jangan sampai sibuk cuci tangan. Ya, cuci tangan setiap saat. Ya, bagus-bagus saja cuci tangan. Mau makan cuci tangan, tapi lupa baca bismillah. Nah, ini kan sungguh sayang begitu. Harusnya kalau ikhtiar kemanusiaan saja, kita itu berusaha lebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa, yang kuasa untuk melindungi dan menjaga kita. Ya. Bahkan kalau perlu, memang seharusnya ya
doa kita itu juga ya Allah jaga aku dari penyakit, ya Allah jaga aku dari usia. Bagus doa itu, tapi ada doa lagi. Ditutup doa kita, ya Allah berikan saya husnul khatimah. Ya Allah lindungi saya dari wabah dan wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun yang pertama tidak dikabulkan, minimal yang kedua dalam keadaan husnul khatimah. Kan kalau kemudian orang itu nanti tidak terkena sebab penyakit karena virus, bisa jadi sebab yang lain. Apapun penyebabnya bagi kita, yang penting kita husnul khatimah. Adapun ikhtiar bagus ya, bagus. Tapi jangan lupa tadi. Nah, saya simpulkan, sudah habis waktunya. Banyaknya tadi yang kita dianjurkan membaca bismillah dalam setiap aktivitas kita menunjukkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengundang keberkahan dalam setiap aktivitas kita yang baik-baik, sebutlah nama Allah, karena memang nama Allah itu mengandung keberkahan. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.